Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Elmiwati Go. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu materi matematika wajib kelas 11, yaitu tentang program linier. Untuk video bagian pertama pada materi ini, kita akan bahas tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel, yang merupakan materi prasyarat yang wajib kalian kuasai. Oke, kita masuk pada pertidaksamaan linier dua variabel. Sekarang coba perhatikan bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel. Bentuk umum pertidaksamaan linier dengan dua variabel X dan Y dapat kita tuliskan sebagai berikut. AX tambah BY lebih sama dengan C, AX tambah BY kurang sama dengan C, AX tambah BY kurang dari C, AX tambah BY lebih dari C, dengan A, B, C adalah anggota bilangan real. Jadi, jelas di sini ada tanda hubung lebih sama dengan, kurang sama dengan, lebih dari, kurang dari, dengan dua variabel X dan Y. A merupakan koefisien dari X, dan B adalah koefisien dari Y. C adalah konstanta. Itulah bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. A, X kurang 2Y lebih dari 2, B, 2X kurang Y kurang dari 4, C, 3X tambah Y kurang sama dengan 6, D, 3Y kurang X lebih dari E, 5X kurang Y kurang dari 15, F, X kurang Y kurang sama dengan 1, G, negatif X tambah 2Y lebih sama dengan negatif 4, H, X kurang 4Y lebih sama dengan 8. Contoh-contoh ini merupakan pertidaksamaan linier dua variabel karena mempunyai variabel X dan Y, dan ada tanda hubung lebih sama dengan, kurang sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. Oke, selanjutnya kita akan menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel merupakan himpunan pasangan bilangan X, Y yang memenuhi pertidaksamaan linier tersebut. Jika digambarkan pada bidang koordinat kartesius, himpunan pasangan bilangan X, Y tersebut berada dalam suatu daerah yang disebut daerah penyelesaian. Untuk memahami bagaimana menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh yang pertama, tentukanlah daerah penyelesaian dari 2X tambah Y kurang sama dengan 6. Kita lihat penyelesaiannya. Langkah yang pertama, kita lukis garis 2X tambah Y sama dengan 6 dengan bantuan tabel ke dalam satu tatanan koordinat kartesius. Kita cari titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, jika X-nya sama dengan 0, berarti bisa kita cari nilai Y. 2 kali 0 tambah Y sama dengan 6. Berarti diperoleh nilai Y sama dengan 6. Maka titik koordinat yang kita peroleh adalah 0,6. Nah, jika Y-nya sama dengan 0, kita substitusikan ke 2X tambah 0 sama dengan 6. 2X sama dengan 6, berarti X-nya 6 per 2. Diperoleh nilai X-nya sama dengan 3. Didapat lagi titik koordinat 3,0. Sekarang kita lukis grafiknya. Kita cari titik-titik yang sudah kita peroleh tadi adalah titik 0,6. Berarti titik 0,6 berada pada sumbu Y, ya.
Dan titik 3,0, kita cari titik 3,0 berada pada sumbu X. Kita hubungkan titik ini akan membentuk grafik garis lurus. Selanjutnya, kita ambil satu titik sembarang sebagai titik uji. Misalnya, titik O. Titik O adalah 0,0, sehingga diperoleh 2 kali 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, 0 kurang sama dengan 6. Berarti daerah pada titik uji ini tadi memenuhi daerah yang kita cari. Kita arsir daerah yang bukan ya. Kalau tadinya daerah pada titik uji ini tadi merupakan daerah penyelesaiannya, kita arsir daerah yang bukan penyelesaian. Agar nanti untuk menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear, kita bisa mendapatkan daerah yang bersih dari arsiran. Daerah penyelesaian dari 2x tambah y kurang sama dengan 6 adalah daerah bagian kiri bawah dari garis 2x tambah y sama dengan 6. Paham ya? Contoh berikutnya, tentukanlah daerah penyelesaian dari 5x kurang 4y kurang sama dengan negatif 20. Lihat penyelesaiannya. Pertama akan kita lukis garis 5x kurang 4y sama dengan negatif 20 dengan bantuan tabel ke dalam satu tatanan koordinat kartesius. Kita cari titik potong pada sumbu x dan sumbu y. Jika x-nya 0, berarti 5 kali 0 kurang 4y sama dengan negatif 20, negatif 4y sama dengan negatif 20, y-nya sama dengan 5. Kita perolehlah titik koordinat 0,5. Jika y-nya sama dengan 0, kita substitusikan 5x kurang 0 sama dengan negatif 20. 5x sama dengan negatif 20. X-nya diperoleh negatif 20 per 5 sama dengan negatif 4. Didapat lagi titik koordinat negatif 4,0. Sekarang kita lukis grafiknya. Kita cari titik-titik yang kita peroleh tadi, yaitu titik 0,5. Titik 0,5 berada pada sumbu y, dan titik negatif 4,0 berada pada sumbu x. Kita hubungkan, membentuk grafik garis lurus. Selanjutnya, diambil satu titik sembarang sebagai titik uji. Misalnya, titik O. Titik O adalah 0,0. Sehingga diperoleh 5 kali 0 kurang 4 kali 0 sama dengan 0. 0 tentunya lebih sama dengan dari negatif 20. Maka daerah pada titik uji ini bukanlah merupakan daerah penyelesaian. Oke, sekarang kita arsir daerahnya. Sehingga yang merupakan daerah penyelesaian adalah daerah kiri atas dari garis 5x kurang 4y sama dengan negatif 20. Kita lanjutkan untuk menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, bagaimana yang dikatakan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Jika ada beberapa pertidaksamaan linear bergabung dalam satu sistem, maka bentuk tersebut dinamakan sistem pertidaksamaan linear, di mana himpunan penyelesaiannya merupakan irisan dari daerah penyelesaian masing-masing pertidaksamaan linear. Untuk pemahaman lebih lanjut, akan diuraikan pada contoh soal berikut ini. Perhatikan contoh yang pertama. Tentukanlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear 2x tambah 3y kurang sama dengan 12, x lebih sama dengan 1, y lebih sama dengan 1. Kita lihat penyelesaiannya. Kita cari
Atau kita lukis garis 2x tambah 3y sama dengan 12, garis x sama dengan 1, dan garis y sama dengan 1 ke dalam satu tatanan koordinat kartesius. Nah, untuk 2x tambah 3y sama dengan 12 akan kita lambangkan nanti dengan garis G. Kita cari dulu titik-titik koordinatnya. Jika x-nya sama dengan 0, maka diperoleh nilai y-nya sama dengan 4, ya. Berarti titik koordinat yang kita peroleh adalah 0,4. Jika y-nya sama dengan 0, 2x tambah 0 sama dengan 12, berarti 2x sama dengan 12, x-nya 12 per 2 sama dengan 6, ya. Dapat lagi titiknya 6,0. Terus, kita cari lagi nanti, atau kita lukis garis x sama dengan 1, yang akan kita lambangkan nanti dengan garis H. Selanjutnya, garis Y sama dengan 1, yang kita lambangkan nanti dengan garis I. Perhatikan, untuk garis 2x tambah 3y sama dengan 12, atau garis G, kita peroleh tadi titiknya 0,4. Kita cari titik 0,4, berarti berada pada sumbu Y. Dan titik 6 dan titik 6,0 berada pada sumbu X. Kita hubungkan, maka diperoleh grafik garis lurus. Selanjutnya, seperti yang tadi, kita ambil satu titik uji, titik 0,0. Nah, kita substitusikan ke 2x tambah 3y kurang sama dengan 12, berarti 0 tambah 0 kurang sama dengan 12, berarti benar. Daerahnya adalah daerah pada titik uji. Kita arsir daerah yang bukan, ya, berarti daerah kanan atas. Selanjutnya, x sama dengan 1. Nah, mana titik x sama dengan 1? Ini dia titik x sama dengan 1. Mana dia daerahnya? X besar sama dengan 1, atau x lebih sama dengan 1, berarti daerahnya yang ke kanan. Kita arsir daerah yang bukan, ya, daerah yang sebelah kiri. Ini adalah garis H. Selanjutnya, garis Y sama dengan 1. Y sama dengan 1, ini Y sama dengan 1. Ini garisnya. Kita cari daerahnya, Y lebih sama dengan 1, berarti daerahnya yang sebelah atas. Kita arsir lagi daerah yang bukan, yaitu daerah yang di bawah. Setelah kita lukis semua bentuk pertidaksamaannya, maka kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah daerah segitiga yang bebas dari arsiran. Paham sampai di sini? Oke, kita lihat lagi contoh yang kedua. Tentukanlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier 2x tambah y kurang sama dengan 8, 4x tambah 5y kurang sama dengan 20, x lebih sama dengan 0, y lebih sama dengan 0. Kita lihat penyelesaiannya. Pertama akan kita lukis garis 2x tambah y sama dengan 8 dan 4x tambah 5y sama dengan 20. Dengan bantuan tabel tadi, kita cari titik potong pada sumbu x dan sumbu y. Untuk x-nya sama dengan 0, diperoleh y-nya sama dengan 8. Kita peroleh lagi titik koordinat 0,8. Untuk y sama dengan 0, y sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 8, x-nya diperoleh sama dengan 4. Dapat lagi titik koordinat 4, kita lanjutkan untuk garis 4x tambah 5y sama dengan 20 yang akan kita lambangkan nanti dengan garis H. Kita cari titik-titik koordinatnya. Jika x sama dengan 0, berarti diperoleh nilai y. 5y sama dengan 20, berarti y sama dengan 4, ya. Dapatlah titik koordinat 0,4. Jika y-nya sama dengan 0, 4x sama dengan 20, berarti x-nya sama dengan 20 per 4, diperoleh 5. Didapatlah titik koordinat 5,0. Sekarang, kita lukis grafiknya. Mana dia garis G?
Kita hubungkan titik-titik yang kita peroleh tadi, ada titik 0,8. Kita cari titik 0,8, ini berada di sumbu Y. Titik 4,0 berada di sumbu X. Kita hubungkan membentuk grafik garis lurus. Nah, kita uji lagi titik O adalah titik 0,0. Kita substitusikan ke 2X tambah Y kurang sama dengan 8. 2 kali 0 tambah 0 berarti 0 ya. Apakah kurang sama dengan 8? Iya, benar. Daerahnya adalah daerah pada titik uji. Kita arsir daerah yang bukan ya, berarti daerah sebelah kanan atas. Oke, untuk garis H, kita peroleh tadi titik 0,4. 0,4 berarti ini dia, pada sumbu Y. 5,0 berarti pada sumbu X. Kita hubungkan lagi membentuk grafik garis lurus. Kita uji lagi titik O, 0,0. Kita substitusikan ke 4X tambah 5Y kurang sama dengan 20. Berarti ini 0 tambah 0 kurang sama dengan 20. Berarti daerah titik uji merupakan daerah penyelesaiannya. Kita arsir lagi daerah yang bukan ya. Nah, selanjutnya X lebih sama dengan 0. X yang lebih sama dengan 0 berarti daerah yang sebelah kanan. Kita arsir daerah yang sebelah kirinya. Selanjutnya Y lebih sama dengan 0. Y, ini sumbu Y yang lebih sama dengan 0 berarti daerah yang sebelah atas. Kita arsir lagi daerah yang di bawah. Setelah kita lukis semua garisnya, coba perhatikan mana dia daerah yang bebas dari arsiran. Itulah yang merupakan himpunan penyelesaiannya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah daerah segi 4 yang bebas dari arsiran ini. Semoga dengan contoh-contoh yang telah diberikan, kalian makin paham ya. Untuk menambah pemahamannya, kerjakanlah latihan berikut ini. Semangat dan semoga berhasil. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.